semua, hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup dan lingkungan. Kalau ditanya lingkungan itu apa sih? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempunyai perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya lingkungan rumah dan lingkungan alam. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik adalah semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk dalam komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroskopik seperti bakteri atau dekomposer. Komponen biotik itu sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu produser, konsumen, dan pengurai. Selanjutnya yaitu abiotik. Komponen abiotik atau tak hidup dalam ekosistem antara lain adalah air, udara, tanah, suhu, kelembapan, sinar matahari, iklim, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan belajar tentang satuan dalam ekosistem. Yang pertama ada individu. Individu adalah tidak dapat dibagi atau satu makhluk hidup tunggal. Kedua adalah populasi. Populasi adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki karakter yang sama, hidup pada waktu yang sama, dan wilayah geografis yang sama. Yang disebut komunitas adalah yang hidup di dalam komunitas terdiri dari bermacam-macam populasi makhluk hidup. Selanjutnya yaitu habitat. Habitat merupakan lingkungan fisik di mana suatu organisme tersebut hidup. Ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi atau membentuk hubungan timbal balik. Selanjutnya yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer adalah seluruh ekosistem di permukaan bumi ini. Selanjutnya yaitu pola interaksi dalam ekosistem. Nah, ini ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Dalam suatu ekosistem, komponen abiotik berpengaruh atau menentukan jenis makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Sebaliknya, komponen biotik pun berpengaruh pada komponen abiotik. Rantai makanan dalam suatu ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan dalam suatu garis lurus. Rantai makanan ini terjadi jika satu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama dimakan oleh jenis konsumen kedua, dan seterusnya. Jaring-jaring makanan. Di alam ini, produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis konsumen utama, tetapi bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen utama. Selanjutnya yaitu piramida makanan. Dalam ekosistem yang seimbang, jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1. Jumlah konsumen tingkat 2 lebih banyak daripada konsumen tingkat 3. Demikian seterusnya. Hal ini disebabkan oleh hilangnya energi pada setiap tingkat makanan. Pertama yaitu ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, misalnya laut, hutan, sungai, dan gurun. Ekosistem buatan yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya kolam, waduk, dan akuarium.